Halo semuanya, selamat datang di seri tutorial smart contract. Di video ini kita akan mempelajari tentang struktur smart contract, kemudian di dalamnya itu ada public, private, internal, dan eksternal, kemudian konstruktor. Oke, langsung aja kita praktekkan. Oke, di video sebelumnya kita kan sudah membuat kontrak pertama kita yaitu Hello World. Dan di mana kita sudah mempelajari itu ada license identifier yang itu wajib, kemudian ada pragma solidity untuk menentukan versi compiler, ini juga wajib, kemudian kita menuliskan kontrak dan di dalamnya. Nah, di video ini kita akan jelaskan lebih detail isi dari kontrak itu. Kalau kemarin kan hanya kita menuliskan satu function. Nah, di dalamnya itu ada apa aja sih? Nah, sebenarnya di dalam kontrak itu hanya ada sesimpel state variables, constructor, dan function. Nah, selebihnya itu ada beberapa turunannya lagi ya, seperti variabel, itu ada array, ada struct, dan lain-lain. Tapi pada intinya, untuk struktur smart contract itu isinya ya hanya ada variabel, constructor, dan function. Nah, nanti juga ada modifier dan lain-lain. Nah, itu masih turunan function ya. Intinya seperti itu ya, teman-teman. Jadi, sebenarnya sangat simpel, sangat mudah. Untuk struktur kontrak itu hanya ada state, variable, constructor, dan function. Nah, untuk lebih jelasnya, di sini saya akan jelaskan. Yang pertama adalah state, variables, dan visibility. Nah, kalau teman-teman belajar di Web2 itu ada private, ada public. Public itu berarti bisa diakses oleh semua fungsi. Kemudian kalau private itu hanya bisa diakses di dalam kelas tersebut. Nah, kalau di Solidity itu ada tambahannya lagi ya, yaitu ada internal dan eksternal. Nah, kita coba bahas satu-satu dulu. Yang pertama, kalau di smart contract, visibility public itu digunakan untuk apa ya? Yang pertama itu bisa diakses dari luar kontrak. Nah, nanti variabelnya itu bisa diakses dari luar kontrak. Kemudian bisa diakses dari dalam kontrak, selain di luar juga bisa dari dalam kontrak. Kemudian Solidity otomatis membuat function myPublicNumber. Nah, myPublicNumber ini nanti ada hubungannya dengan variabel yang kita buat. Nah, kita langsung aja buat. Di sini sudah ada to-do-nya ya. Nanti teman-teman juga kalau mau code struktur kontrak ini bisa cek di deskripsi, sudah saya sediakan. Oke, kita langsung aja buat uint. Ini untuk tipe datanya apa, uint, kemudian karena ini public ya, kita harus berikan seperti ini, public, kemudian my public number. Kita isi nilainya dengan nilai 100. Oke, nah ini public nanti bisa diakses di luar kontrak atau file kontrak yang lain maupun di file kontrak ini sendiri. Ini untuk public. Kemudian kalau private itu hanya bisa diakses dari dalam kontrak ini aja dan tidak bisa diakses oleh kontrak turunan atau inheritance. Kalau teman-teman pernah belajar OOP, nah itu kan ada inheritance bisa diakses di, misalnya kita membuat code parent-nya A, kemudian child-nya B. Nah, kalau private itu kan berarti kalau kita membuat variabel private di A, itu nggak bisa diakses dari B kan. Nah, seperti itu ya. Mungkin kalian masih pusing, bingung, tapi nggak apa-apa. Kita sambil jalan aja.
Kemudian tidak ada getter otomatis. Nah, ini juga tidak bisa kita akses dari sini, dari remixnya langsung juga. Kita akan coba langsung buat uin private my private number. Oke, kita tidak perlu menambahkan nilai awalnya seperti ini. Kemudian ada internal. Nah, kalau internal ini bisa diakses dari dalam kontrak dan bisa diakses oleh kontrak turunan inheritance-nya. Kalau private itu turunannya pun juga nggak bisa akses variabelnya. Nah, kalau internal itu bisa, tetapi dia tidak bisa diakses dari luar kontrak. Kemudian untuk default visibility untuk state variable itu adalah internal. Nah, misalnya kita tidak mendefinisikan ini visibility-nya apa. Nah, secara default itu nilainya akan internal. Nah, misalnya kita tulis my internal number. Nah, ini nanti dia akan terbaca sebagai internal. Oke, kita akan buat ini sebagai internal langsung aja. Oke, my internal number. Kita tulis pertama nilainya 50. Nah, jadi seperti ini ya. Kita udah coba membuat 3 variabel dengan public, private, dan internal. Oke, kita lanjut. Konstruktor. Nah, ini digunakan untuk apa? Nah, konstruktor ini akan dijalankan hanya sekali saat deployment. Saat kita klik deploy, nah dia akan langsung menjalankan yang ada di dalam sini dan hanya bisa satu kali saja. Nah, ini digunakan untuk apa? Biasanya digunakan untuk inisialisasi awal state variable supaya tidak bisa diubah-ubah ya. Nah, sekarang kita akan coba di sini sudah saya buatkan ya, ini untuk code-nya seperti ini, konstruktor, kemudian kurung. Nah, ini parameternya bebas, ini bisa kita isi sebanyak mungkin ya. Nah, ini di sini saya buat parameternya 1. Jadi ketika deployment nanti akan memasukkan nomor. Nah, di dalamnya kita akan coba isi di sini my private number. Tadi kan belum ada nih nilainya nih. Nah, kita akan isi nilainya di sini. My private number. Oke, sama dengan inisial private number. Oke, berarti nanti my private number yang ada di sini dia akan diisi dengan nilai initial private number ketika melakukan deployment pertama kali. Oke, nanti kita akan coba cek ya di sini remixnya. Kita akan lanjut dulu untuk function. Nah, ini bagian yang terakhir ya. Function itu adalah sebuah kumpulan code yang dijadikan satu, yang digunakan untuk kita membuat fungsi yang kompleks dan itu bisa membuat lebih mudah. Kalau misalnya kita mau memanggil code-nya itu lagi, ya kita cuman perlu memanggil fungsi tersebut. Jadi dia membungkus code gitu. Nah, itu adalah penjelasan secara umum ya untuk function. Di Web2 pun juga sama. Nah, kita langsung aja di sini kalau di smart contract sebenarnya sama ya. Konsepnya seperti itu, tapi hanya di sini ada beberapa keyword tambahan dan cara penulisannya sedikit beda. Oke, nah di sini kita buat function. Nah, untuk penulisannya seperti ini, function. Kemudian namanya apa, fungsinya, kemudian parameter. Di sini parameternya saya tambahkan ada namanya new val. Kemudian, nah di sini
visibility-nya apa? Public. Berarti nanti fungsinya bisa dipanggil. Seperti di code Hello World sebelumnya ya. Nah, di sini kita akan coba update semua variabel yang tadi ya. Yang public ini my public number. Oke, my public number. Sorry. My public number. Oke, kita buat 10. My private number kita ubah 20. Oh sorry, bukan 10-20 ya, tapi langsung di new file. Ini juga new file. Kemudian my internal number juga new file. Oke. Kemudian di sini kita coba panggil function internal helper. Nah, internal helper ini apa? Internal helper ini ya fungsi yang kita buat sendiri nanti di bawah ya. Oke. Sudah, ini kita membuat fungsi namanya update all untuk melakukan update nilai dari variabel-variabel yang sudah kita definisikan di atas dengan nilai parameter new val. Nah, nanti parameternya akan kita panggil di remixnya ya. Kemudian dia akan memanggil fungsi internal helper. Oke, kita kembali ke sini. Nah, selanjutnya ada external function. External function itu hanya bisa dipanggil dari luar kontrak. Dia tidak bisa memanggil dirinya sendiri di dalam kontrak. Nah, kita tidak bisa melakukan seperti ini. Cek public number. Nah, akan error. Karena kita sudah mendefinisikan bahwa fungsi cek public number ini hanya bisa diakses di luar kontrak. Yaitu ketika nanti kita menjalankan di remix ini ya. Atau kita punya file kontrak lain. Nah, nanti bisa dipanggil lewat situ. Kalau di dalam kontraknya atau bahkan di turunannya itu nggak bisa. Oke, kita akan langsung di sini kembalikan nilai public number. Oke, langsung return my public number. Nah, ini function namanya check public number, nggak perlu parameter. Kemudian ada keyword eksternal, ada view, ada returns. Nah, untuk view ini kita abaikan dulu ya, karena nanti akan dibahas di materi berikutnya. Kita fokus ke eksternalnya dulu. Nah, kalau returns kan sama ya, di code sebelumnya, di hello world, itu untuk mengembalikan atau menampilkan sebuah nilai. Nilainya apa? Di sini. Nah, jangan lupa ya, untuk smart contract solidity, ketika kita mendefinisikan returns, itu apa yang kita harus kembalikan tipe datanya. Nah, tipe datanya yaitu uin 256. My public number. Nama public number itu kan di sini my public number. Oke, untuk masalah tipe data uin 256, nah ini juga abaikan dulu ya. Kita fokus ke sini eksternalnya dulu. Oke, sudah. Berikutnya internal function. Nah, internal function ini sama seperti tadi ya. Variabel ini kan juga public itu apa tadi di variabel sudah dijelaskan. Internal itu apa sudah dijelaskan. Berarti hanya bisa dipanggil dari dalam kontraknya saja. Nah, biasanya diawali dengan underscore penamaannya. Nah, kalau ini nggak wajib seharusnya, tapi ada yang namanya naming convention, itu biasanya penamaan standar. Meskipun kalau kita nggak pakai underscore pun di sini nggak ada error ya. Nah, tapi kita mengikuti naming convention secara umum saja. Penamaannya yang benar itu bagaimana. Oke, nah di sini nah kita tinggal tambahkan aja di sini keyword internal. Ini kan eksternal, internal,
view returns. Oke, di sini kita langsung kembalikan nilai my internal number ditambah 1. Oke, coba return my internal number plus 1. Oke. Kemudian kita lanjutkan untuk bagian yang terakhir, private. Tadi variabel private apa? Hanya bisa dipanggil dari dalam kontrak ini saja ya. Kontrak turunan itu tidak bisa, bahkan di luar kontrak juga tidak bisa. Oke, di sini tinggal ditambahkan private gitu aja. Nah, ini juga sama ya. Untuk penamaannya, private itu biasanya diawali dengan underscore. Oke, kita langsung return nilainya my private number. Oke, nah di sini kita sudah selesai untuk membuat variabel, konstruktor, kemudian function. Nah, tapi teman-teman kalau jeli, tadi itu di variabel kan nggak ada eksternal. Kenapa di function ada eksternal? Karena eksternal itu hanya bisa dipakai di function. Karena keperluannya adalah function ini nanti bisa dipanggil di luar kontrak. Kalau variabelnya hanya bisa diakses di luar kontrak, ya untuk apa variabel tersebut? Variabel tersebut itu kan hanya bisa menampung sebuah nilai. Kalau function itu kan bisa mengeksekusi sekumpulan code atau logik-logik tertentu. Nah, makanya di sini nggak ada namanya external variable, hanya ada di function. Oke, kemudian apa sih bedanya kok ada banyak banget? Sebenarnya efeknya apa sih kok ada internal, ada eksternal? Nah, kalau untuk pengertiannya kan kalian sudah tahu ya, public digunakan apa, private itu digunakan, hanya bisa digunakan ketika apa, internal apa, dan lain-lain. Tapi tujuan penggunaannya kan apa, itu kan. Nah, sebenarnya ini untuk gas ya, kalau kalian lihat di bagian sini, ada gas estimasinya ketika kita mengeksekusi satu fungsi. Nah, di sini ada infinite gas, artinya tidak terbatas. Ini ada gas sekian, ini ada infinite gas, infinite gas. Nah, gunanya adalah untuk menghemat gas fee. Nah, makanya sebenarnya ya, kalau kita nulis public semua pun bisa. Misalnya kita nggak perlu internal atau eksternal, itu sebenarnya bisa. Tapi kita perlu perhatikan untuk gas fee dan security. Kalau kita buat public semua, nah nanti itu bisa diakses oleh semua kontrak atau semua orang yang mengeksekusi code itu. Ya itu kan sangat bahaya. Misalnya di sini update all public dan sebenarnya di dalam code-nya itu ada satu kondisi di mana tidak boleh semua mengupdate nilai tersebut. Atau misalnya ya, kita buat satu fungsi untuk withdraw token gitu. Nah, padahal kita ingin hanya yang bisa withdraw itu hanya kita saja, tapi kalau kita buat public, nah itu nanti semua orang bisa withdraw token ke alamat mereka. Jadi untuk visibility ini sangat penting ya teman-teman. Kita harus menentukan bahwa bahwa fungsi ini apakah public, kemudian apakah eksternal, internal, atau private. Nah, untuk spesifik lagi eksternal, internal, nah ini untuk kita bisa memperhemat gas.
Nah, kalau eksternal itu kan hanya bisa dipanggil dari luar. Kemudian kalau di dalam kontrak itu kan nggak bisa dipanggil. Ini juga untuk selain gasway juga untuk keamanan bahwa kalau ada orang yang melihat code ini, oh ternyata code ini aman karena hanya bisa dipanggil di luar kontrak. Atau kalau internal, oh ini hanya bisa dipanggil di dalam kontraknya itu. Dan ini juga akan berpengaruh kepada gas fee. Nah, kalian juga bisa ini lihat ya gas fee yang estimasi dikeluarkan ketika mengeksekusi fungsi-fungsi tersebut. Oke, jadi seperti itu ya, teman-teman. Kita akan langsung coba compile dulu. Nah, kemudian kita akan coba untuk deploy dulu. Oke, langsung deploy. Nah, ketika di deploy, ini kita nggak bisa klik karena dia meminta satu parameter, yaitu initial private number. Nah, ingat tadi ya, kita sudah buat konstruktornya. Di sini ada satu parameter, initial private number. Nah, ketika kita mau deploy itu harus ada parameternya. Misalnya di sini kita tambahkan in other number. Kemudian kita compile lagi. Oke, ini untuk warningnya abaikan dulu aja. Nah, di sini nanti kalau klik panah, nah ada dua nilai yang harus kita isikan. Nah, itu adalah parameter yang ada di konstruktor. Oke, kita hapus, kemudian compile, kemudian kita langsung aja untuk deploy. Initial private number adalah 5. Oke, kita nah di sini atau ini juga bisa ya. 5 sorry. 5 kemudian transact atau dari sini langsung deploy. Oke. Oke, kita sudah berhasil deploy di sini. Kita coba lihat isi kontraknya ya. Nah, di sini akan muncul update all, check public number, my public number. Nah, perhatikan tadi padahal kita kan menulis beberapa function ya, ada internal, eksternal, private, public, dan lain-lain. Nah, yang muncul di kontraknya ini hanya update all, check public number, dan my public number. Oke, mungkin kita akan mulai yang di my public number ya. Nah, ingat my public number itu kan dia variabel ya, bukan fungsi ya, tapi kok muncul di sini. Nah, ingat tadi saya juga sudah jelaskan ketika kita membuat public variable itu Solidity akan otomatis membuatkan function my public number. Nah, ini kita lihat my public number 100, kita jalankan apa yang terjadi. Nah, nilainya 100. Jadi seperti itu ya. Kemudian cek public number. Nah, kalau cek public number itu kan memang fungsi yang kita buat kan. Nah, kemudian perhatikan di sini kita buatnya eksternal. Berarti di luar kontrak ini bisa diakses. Contohnya di sini. Nah, ini kan kita mengaksesnya di luar kontrak sini kan, bukan di dalam code-nya kan. Nah, maka bisa klik cek public number. Oke, nilainya 100. Karena cek public number ini nilainya adalah my public number. Oke, kemudian kita akan panggil fungsi update all. Nah, kita lihat di sini update all, keywordnya apa? Visibility-nya public kan. Nah, kalau public ini juga akan muncul di sini. Nah, di sini ada parameter yang kita buat yaitu new val. Artinya
nilai baru. Kita akan update semua nilainya ini, my public number, private number, internal number, untuk nilai yang baru. Misalnya di sini kita buat 2. Kita klik update all. Oke, untuk hasilnya sudah berhasil ya dieksekusi. Sekarang kita coba lihat detail fungsi update all ini. Dia akan mengupdate nilai public number, my private number, my internal number, dan dia akan memanggil internal helper. Nah, dia akan memanggil internal helper. Di sini dia akan mengembalikan nilai my internal number plus 1. Nah, kita akan coba cek di sini. Bagian debug sini ya. Transaksinya, oke. Enggak. Nah, ini untuk detailnya seperti ini, gas yang dikeluarkan sekian, kemudian yang mengeksekusi kontraknya dari mana, dan lain sebagainya. Oke. Nah, ini untuk fungsi internal helper itu nggak muncul apa-apa ya, karena dia hanya memanggil my public number. Dia tidak mengoutputkan apa-apa gitu. Dia hanya memastikan bahwa fungsi ini tuh bisa dipanggil gitu. Tapi kalau secara outputnya ya dia memang nggak ada karena dia nggak ditampilkan ya. Nah, itu tujuannya untuk internal helper ditulis di sini. Oke, kalau kita ubah ini misalnya jadi private helper, itu private helper itu masih bisa ya, dia bisa dipanggil di kontrak ini aja, tapi kita coba panggil yang eksternal. Apa yang terjadi? Nah, ini error, nggak bisa. Kalau kita panggil internal, private, di sini, internal helper, ini private helper, masih bisa. Kemudian kita panggil juga private helper ini, di sini, juga nggak ada masalah. Bisa aja ya. Nah, tetapi kalau diperhatikan ketika kita deploy, private helper di sini nggak muncul, nggak bisa diakses. Baik di luar kontrak ketika kita mau eksekusi fungsinya, maupun misalnya kontrak lain mau memanggil fungsi tersebut, itu tidak bisa. Kemudian internal helper, nah internal itu juga nggak muncul. Nah, jadi untuk internal dan private itu tidak muncul ya. Cuman kalau private itu masih, untuk internal itu masih bisa dipanggil di kontrak turunannya. Tapi tenang aja, kalian nggak usah pusing-pusing dulu. Maksudnya dari inheritance-nya seperti apa, kemudian child, parent, apapun itu, ya nggak usah bingung dulu. Kita fokus di sini untuk belajar struktur kontrak itu seperti apa aja. Di dalamnya itu ada, saya ulangi, yang pertama apa? State variable dan visibility. Kemudian ada constructor, itu digunakan ketika pertama kali dijalankan. Kemudian function itu juga ada visibility atau keyword berupa public, external, internal, private. Nah, untuk bagian yang lain, kalian bisa abaikan dulu. Yang penting kalian tahu konsep struktur kontraknya seperti apa, karena kita akan bahas di video-video selanjutnya. Oh ya, untuk tadi ya, hasil kontraknya itu kan kita sudah panggil nih, update all. Kita coba panggil ini ya, cek public number itu harusnya jadi 2. Nah, beneran, ini 2.
public number juga 2. Oke, nah kalian juga silakan bisa coba-coba juga, misalnya buat tambah parameter lagi, kemudian kalian coba lakukan di sini pemanggilan fungsi di eksternal, kalian coba compile, nah nggak bisa, kalian buat fungsi lagi, dan yang pertama yang pasti kalian coba ini ya, gunakan file yang sudah saya sediakan di deskripsi untuk latihan di nomor 4 ini. Kemudian kalian coba lakukan ini ya, to-do-to-do-nya ini kalian tulis. Atau kalau kalian mau dari nol tulis, itu malah lebih bagus ya untuk melatih kalian dalam sintaks-sintaks di Solidity. Oke, itu aja untuk video kali ini. Kita sudah berhasil untuk uh, memahami struktur kontrak itu ada apa aja. Kalian tinggal pahami lebih dalam lagi. Di next video kita akan belajar variabel tipe data. Oke, mungkin itu aja. Thank you. See you next video.